Side story. Ipana dan Karenja terlihat sangat bahagia di hari pernikahan mereka. Tanpa ada yang menyadari, seorang laki-laki berdiri menghadap ke arah mereka dengan hati yang begitu terluka. Namun ia harus berusaha untuk ikhlas menerima kekalahannya. Untuk bernapas pun aku merasa tidak sanggup, apalagi mendengar kata-katamu yang begitu manis. Kata-kata yang mustahil keluar dari mulut seorang Ipana kalau bukan untuk suaminya. Semoga kalian bahagia. Aku hanya bisa mencoba untuk menerima semua ini. Nah, terima kasih karena pernah mengisi masa kecilku yang kelam. Aku akan tetap mencintaimu sampai kapanpun. Semoga di lain kesempatan kita masih bisa bertemu tanpa ada kebencian antara kita satu sama lain. Batin Brian dengan mata yang berkaca-kaca. Ingin ia menghampiri Ipana dan mengucapkan selamat, namun ia merasa sangat tidak siap. Sebentar, ia menyadari bahwa Ipana tengah melihat ke arahnya. Mata mereka terkunci. Ipana melambaikan tangan dan meminta Brian untuk mendekat. Aku tidak punya keberanian, nah, batin Brian sambil melambaikan tangannya. Ia beranjak dari sana dengan membawa luka yang cukup mendalam, karena rasa cinta itu sudah bersalang selama belasan tahun lamanya. Berbahagialah sahabatku, kelak jika kamu membutuhkan sesuatu aku akan selalu ada untukmu, batin Brian dengan mata yang berkaca-kaca. Ia melangkah keluar dari lapangan dan menaiki mobilnya. Hari ini ia bertekad akan menetap di Indonesia agar bisa melihat Ipana selalu, walaupun harus terluka. Namun itu saja sudah cukup karena ia begitu menyadari jika Karenja adalah orang yang tepat untuk menjaga Ipana. Sementara di atas panggung, Ipana sedikit kecewa karena Brian lebih memilih pergi daripada menghampirinya. Karenja memperhatikan itu. Sungguh ia merasa begitu iba melihat Brian yang pasrah dengan kekalahannya. Semoga kelak dia mendapatkan perempuan yang terbaik dalam hidupnya, sayang, ucap Karenja berbesar hati. Semoga saja, Bi, ucap Ipana tersenyum. Acara terus berlangsung. Beberapa teman Ipana semasa kuliah juga ikut diundang. Sementara di salah satu meja makan yang tak jauh dari panggung, Sapira tengah duduk sendiri sambil menikmati berbagai cemilan yang ia inginkan. Sementara Pajri sedang menemani bocil kembar untuk mengambil makanan kesukaan mereka yang berada tak jauh dari sana. Hai, sapa seseorang kepada Safira. Ibu hamil itu menoleh. Ia terkejut karena kehadiran seseorang yang dulu pernah mengisi hatinya. Sendiri, tanya laki-laki itu. Ya, suami dan anakku lagi mengambil makanan, ucap Safira merasa tidak nyaman. Apa kabar? Kamu hamil lagi ya? Ucapnya tidak percaya. Iya, aku baik. Kamu apa kabar, Lik? Tanya Safira. Aku juga baik. Ya, setelah kamu tinggal menikah, sampai sekarang belum ada perempuan yang cocok untuk aku jadikan pendamping hidup, ucap Malik lirih. Kamu masih belum mencarinya dengan sungguh-sungguh, ucap Safira menunduk. Ah ya, tapi Eja sudah mengenalkanku kepada seorang perempuan. Semoga saja kami cocok. Udah berapa bulan kandunganmu? Tanya Malik. Udah 5 bulan, ucap Safira. Saat terus sampai melahirkan nanti, ucap Malik tersenyum kecut. Iya, terima kasih, ucap Safira. Momi, teriak Naren dan Naila. Hai sayang, udah dapat makanannya? Tanya Safira tersenyum sambil mengusap kepala mereka. Sudah, Momi. Om itu siapa, Mi? Tanya Naila berbisik. Dia teman Momi sayang, salim dulu, ucap Safira. Naren dan Naila mencium tangan Malik bergantian. Pria kecil itu menatap Malik dengan lekat, ada sedikit rasa tidak suka karena Malik duduk di samping sang ibu. Naren mau duduk di sini boleh, Om? Tanya Naren datar. Boleh, Nak, ucap Malik berpindah posisi. Sementara Naila duduk di sisi lain Safira. Mereka menatap Malik dengan penuh kecurigaan. Om ngapain duduk dekat Momi? Apa Om gak takut kalau Dedi marah? Tanya Naila mengernyit. Gak boleh ngomong gitu sayang, ucap Safira mengelus kepala Naila. Apa Om punya nyawa 9 untuk menghadapi Dedi? Tanya Naren. Malik, maafkan anak-anakku, mereka sudah didesain seperti itu oleh ayahnya, ucap Safira tidak enak. Tidak apa, jangan risau guys. Om hanya menyapa Momi kalian saja. Sekarang Om mau nanya, kok tega sih kalian meninggalkan Momi sendiri? Gimana kalau ada yang menculik
Makanya Om duduk di sini untuk menemani Mumi, ucap Malik. Naren dan Nala membola, mereka menatap Safira dengan rasa bersalah dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Momi, maafkan kami karena sudah meninggalkan Momi sendiri, ucap mereka bersama dan memeluk Safira dari samping. Momi gak apa-apa sayang, ucap Safira gelagapan. Ia menatap Malik dengan tajam karena sudah membuat anak-anaknya bersedih. Sementara yang ditatap malah tersenyum manis sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Dedi mana sayang? Tanya Safira. Ada di sana, Mumi, ucap Nela menunjuk keberadaan Fajri. Pria tampan itu sudah memasang wajah datarnya karena cemburu. Ia hanya berdiri di samping tanpa ingin menegur Malik, karena ia tahu jika laki-laki ini pernah menyuruh Karenja menantangnya untuk merebutkan Safira. Sayang, ini makanannya, ucap Fajri lembut dan tersenyum manis menatap Safira. Terima kasih Dedi, ucap Safira mengelus rahang kokoh Fajri. Malik mengeraskan rahangnya karena sisa rasa itu masih tersimpan di dalam hati. Kak, panggil Felicia. Ya, jawab Malik gelagapan. Yuk kita berfoto dengan Nona, ajak Felicia. Selamat malam Tuan Nyonya, sapanya kepada keluarga kecil Fajri. Hai kakak cantik. Oh, jadi Om ini suaminya kakak cantik ya, ucap Nela berbinar. Bukan Nona kecil, dia. Iya, jadi jangan marah lagi sama Om ya. Nanti ajak Angkal Eja aja untuk main ke restoran Om. Ada menu coklat baru di sana, ucap Malik tersenyum. Baiklah, terima kasih Om, ucap Nela dan Naren berbinar. Kami permisi dulu Nyonya Tuan, ucap mereka pamit. Selepas kepergian Malik dan Safira, Fajri menatap istrinya dengan penuh dendam sambil menyeringai. Habis kamu malam ini sayang, bisik Fajri yang terdengar horor dan membuat ibu hamil itu bergidik ngeri. Sementara Felicia dan Malik mereka berjalan dengan suasana yang canggung. Mereka hanya mendengarkan bisikan-bisikan yang penuh dengan pujian dari para undangan. Maaf untuk yang tadi, ucap Malik menggaruk tengkuknya. Gak apa-apa kak, hanya saja anak yang kamu bohong itu bukan anak biasa. Mereka juga jenius seperti orang tuanya, ucap Felicia. Bagaimana kalau kita wujudkan saja? Tanya Malik. Maaf kak, saya belum berminat untuk menikah muda, ucap Felicia gugup. Tidak apa, mungkin aku harus berjuang lagi, ucap Malik tersenyum. Mereka bersalaman dengan Ipana dan mengucapkan selamat diiringi dengan berbagai untayan doa untuk pasangan baru itu. Hingga acara pelemparan bunga diadakan, begitu banyak pasangan yang menanti untuk mendapatkan buket bunga pengantin yang dianggap membawa keberuntungan itu. Silakan mengambil tempat masing-masing. 1, 2, 3, ucap MC antusias. Ipana dan Karenja tersenyum dan melempar buket itu dengan membelakangi para peserta. Malik yang iseng berdiri malah tanpa sengaja menangkap bunga itu dengan mata yang berbinar. Ia segera berjalan ke arah Felicia dan berjongkok di hadapan gadis itu. Semua orang terkejut dengan apa yang terjadi hari ini. Tanpa menunggu lama, Felicia langsung mengambil bunga itu agar tidak membuat mereka malu. Cie, sepertinya kita akan mendapatkan undangan lagi guys, dari asisten Nona Ivana, ucap MC itu antusias. Banyak dari mereka yang mendesak kecewa karena tidak berhasil mendapat buket itu. Namun mereka juga senang karena perhelatan besar yang kedua akan segera dilangsungkan. Acara telah selesai meninggalkan kesan yang sangat berharga bagi mempelai dan semua tamu undangan yang hadir. Bahkan mereka rela duduk di sana selama berjam-jam hanya untuk menikmati semua hidangan yang ada. Mereka berangsung pergi ketika iringan mobil pengantin sudah meninggalkan stadion.